Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damayanti dengan NIM F10511911027, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Air. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Dalam usaha kita untuk mencari sumber air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona. Kemudahannya untuk didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang umumnya lebih baik dari sumber air permukaan, membuat air tanah menjadi pilihan utama kita dalam memenuhi kebutuhan air. Ternyata, di balik semua kemudahan dan keunggulan yang dimiliki oleh air tanah, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah air tanah harusnya menjadi pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan air kita. Selain itu, pemanfaatan air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab besar itu? Nah, untuk mengetahuinya, kita harus mempelajari siklus air terlebih dahulu. Selayaknya jenis air lain, air tanah merupakan bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber air lainnya dipanaskan oleh matahari, sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer pada cekungan air tanah. Proses bergeraknya air dari zona resapan menuju zona lepasan pada cekungan air tanah memakan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, air tanah di kota Bandung saat ini berasal dari Bandung Utara ratusan tahun yang lalu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut membuat air tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan dalam rentang waktu usia manusia. Selain lamanya waktu untuk diperbarui, kondisi air tanah juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan air tanah yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara, zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Melihat besarnya minat penggunaan air tanah, lamanya air tanah diperbarui, dan keterikatannya dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya, demi memastikan sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan dari kini hingga nanti. Caranya adalah adanya proses pengaturan penggunaan dan proses konservasi. Untuk pengaturan penggunaan, pemerintah telah mengeluarkan aturan-aturan yang mengatur pemanfaatan air tanah. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah. Selain pengaturan, adapun upaya konservasi yang bisa kita lakukan yaitu yang akan dijelaskan sebagai berikut. Adapun upaya konservasi yang dapat kita lakukan, yang pertama, selalu menjaga atau mengembalikan fungsi lahan di daerah hulu dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian yang kedua, yaitu membuat sumur-sumur resapan ataupun kolam resapan di daerah recharge area. Kemudian yang ketiga, melakukan penghematan air secara efisien dan efektif. Lalu yang keempat, yaitu memanfaatkan air hujan. Nah, manfaat nomor 4 ini yaitu paling penting dari pernyataan lain tentang upaya konservasi air tanah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.